Apakah Israel benar-benar siap menghadapi gelombang baru konfrontasi di jalur Gaza? Pertanyaan ini muncul saat pagi tadi ketika laporan awal menyebutkan bahwa sebuah markas buatan tentara IDF di jalur Gaza hancur total akibat serangan yang melibatkan pasukan Turki. Ledakan besar yang mengguncang area tersebut menimbulkan kepanikan di sejumlah pos terdepan Israel, menandai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah yang selama ini dikenal sebagai zona ketegangan tinggi. Menurut saksi mata dan laporan intelijen lokal, markas yang hancur itu bukanlah fasilitas biasa. Bangunan tersebut dilengkapi berbagai sistem pertahanan canggih dan digunakan sebagai pusat koordinasi logistik serta komando militer Israel di jalur utama Gaza. Kehancurannya menimbulkan lubang besar dalam jaringan pertahanan IDF dan memperlihatkan kerentanan yang selama ini tidak terlihat oleh publik. Serangan ini sendiri dilakukan oleh pasukan Turki yang turun langsung ke wilayah konflik. Dengan koordinasi yang rapi, mereka memanfaatkan keunggulan teknologi dan strategi tempur yang terlatih untuk menyerang target vital militer Israel. Ledakan yang terdengar dari jauh menimbulkan kepanikan warga sipil di sekitar area, memaksa evakuasi mendadak dan menimbulkan ketakutan akan serangan lanjutan. Pihak militer Israel hingga kini masih menahan rilis resmi terkait jumlah korban dan kerugian material. Namun beberapa laporan awal menyebutkan bahwa sistem komunikasi internal IDF mengalami gangguan signifikan yang mempengaruhi koordinasi operasional di jalur Gaza dan beberapa pos di sekitarnya. Analis militer memperingatkan bahwa dampak strategis dari kehancuran markas ini bisa mempengaruhi kesiapan Israel menghadapi serangan lanjutan, baik dari dalam Gaza maupun potensi intervensi pasukan eksternal lainnya. Selain itu, kehancuran markas ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pertahanan Israel di wilayah yang dikenal sangat terlindungi. Apakah ini menjadi titik balik konflik yang selama ini relatif stabil? Apakah Israel mampu menahan gelombang serangan berikutnya tanpa mengalami kerugian tambahan yang signifikan? Sejumlah pakar strategi militer menekankan bahwa keputusan Turki turun langsung ke medan tempur menjadi faktor penentu dan langkah ini bisa mengubah dinamika konflik di Timur Tengah secara drastis. Sementara itu, warga sipil yang berada di zona terdampak dilaporkan mengalami kepanikan luar biasa. Suara sirine darurat, kepulan asap tebal, dan neruntuhan yang menutupi jalan utama menciptakan suasana tegang yang langka terjadi di wilayah tersebut. Media internasional mulai menyoroti eskalasi ini sebagai salah satu titik kritis dalam sejarah konflik Israel-Gaza, di mana intervensi langsung negara lain, dalam hal ini Turki, bisa menjadi katalis bagi perubahan strategi militer regional. Dengan kerusakan yang meluas dan potensi korban yang masih dalam proses verifikasi, dunia kini bertanya, apakah ini awal dari konflik yang lebih besar atau hanya serangan terbatas dengan tujuan strategis tertentu? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah pergerakan militer di jalur Gaza dan bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan regional selama beberapa bulan ke depan. Laporan dari sumber militer Tugi menyebutkan bahwa rencana serangan telah dipersiapkan selama berminggu-minggu dengan fokus pada kelemahan struktural markas IDF yang hancur. Pasukan Turki menggunakan perangkat pengintaian canggih untuk memetakan lokasi pertahanan, jalur patroli militer, serta sistem deteksi dan komunikasi Israel. Hasilnya adalah serangan presisi yang mampu menghancurkan markas tanpa perlu menghadapi perlawanan besar dari pasukan IDF di lokasi itu. Saksi mata melaporkan bahwa sebelum ledakan besar terjadi, terlihat kolom pasukan Turki bergerak cepat di beberapa titik berbatasan Gaza. Gerakan mereka dilakukan secara terkoordinasi, memanfaatkan waktu senja untuk mengurangi visibilitas dari sistem pengawasan Israel. Reruntuhan yang ditimbulkan oleh ledakan awal menimbulkan kepanikan di antara pasukan IDF, membuat sebagian dari mereka terpaksa mundur dari pos terdepan untuk mengamankan diri. Dalam beberapa jam setelah serangan, sistem komunikasi internal IDF mengalami gangguan signifikan. Pusat komando yang selama ini menjadi tulang punggung koordinasi militer Israel terputus dari unit-unit di lapangan. Akibatnya respon Israel terhadap serangan Turki menjadi lambat dan terfragmentasi. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa pasukan IDF di pos lain sempat bingung mengenai arah serangan dan prioritas pertahanan yang harus dilakukan. Analis militer internasional menekankan bahwa strategi Turki kali ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga perang psikologis. Kehancuran markas IDF dan ketidakpastian sistem komunikasi mereka menimbulkan efek demoralisasi yang signifikan di antara prajurit Israel. Efek ini diperkuat oleh kabar yang beredar cepat melalui media sosial dan laporan internasional yang menyoroti keberhasilan pasukan Turki menembus pertahanan Israel yang selama ini dianggap tidak dapat ditembus.
Selain itu, intervensi langsung Turki di jalur Gaza menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika regional. Keterlibatan negara lain dalam konflik yang biasanya terbatas pada perbatasan lokal menimbulkan pertanyaan strategis. Apakah langkah Turki ini akan memicu respon militer lebih besar dari Israel, atau justru menekan Israel untuk meninjau kembali operasi militer mereka di Gaza? Pakar strategi militer menilai bahwa langkah Turki bisa menjadi preseden baru dalam konflik regional, di mana negara-negara luar ikut menentukan hasil pertempuran strategis di jalur Gaza. Di sisi warga sipil, efek langsung serangan ini juga terasa jelas. Kepanikan, evakuasi mendadak, dan kepulan asap tebal dari reruntuhan menambah ketegangan yang sudah tinggi. Banyak warga yang mengaku takut akan serangan lanjutan, sementara organisasi kemanusiaan internasional mulai memantau situasi untuk memastikan keselamatan mereka. Beberapa warga lokal bahkan merekam momen ledakan dan pergerakan pasukan Turki yang kemudian menjadi viral di media sosial, semakin menambah tekanan terhadap Israel di mata dunia internasional. Dengan serangan yang berhasil menembus pertahanan dan menimbulkan kerusakan besar, muncul pertanyaan lanjutan. Apakah Israel mampu memulihkan koordinasi militernya dengan cepat? Ataukah ini awal dari tekanan militer yang lebih besar dari Turki dan sekutunya? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan langkah-langkah Israel selanjutnya dan bisa mengubah peta konflik di Gaza dalam beberapa minggu ke depan. Sumber intelijen Israel menyebutkan bahwa awalnya terjadi kebingungan di pusat komando karena sistem komunikasi yang terganggu akibat ledakan. Beberapa unit dilaporkan kehilangan kontak dengan pusat komando, sementara pasukan cadangan sedang dipersiapkan untuk menutup celah pertahanan. Langkah cepat ini menjadi bukti bahwa meskipun markas hancur, Israel masih memiliki kemampuan mobilisasi yang cepat, meskipun efek psikologis dari serangan Turki tetap terasa. Analis militer internasional menegaskan bahwa serangan ini bisa memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Keterlibatan Turki secara langsung di jalur Gaza mengubah kalkulasi Israel yang selama ini mengandalkan dominasi udara dan pertahanan berbasis teknologi. Sekarang Israel harus mempertimbangkan kemungkinan serangan gabungan yang melibatkan pasukan darat dan strategi intelijen dari negara lain. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Israel akan memilih merespons dengan kekuatan penuh, ataukah menahan diri untuk menghindari konflik regional yang lebih luas? Reaksi diplomatik juga cepat muncul. Beberapa negara tetangga dan organisasi internasional menyerukan deeskalasi, sementara Turki menegaskan bahwa operasi yang dilakukan adalah tindakan defensif dan strategis untuk melindungi kepentingan regionalnya. Pernyataan resmi dari Ankara menegaskan bahwa serangan terhadap markas IDF bukanlah provokasi tanpa awasan, melainkan respons terhadap kegiatan militer Israel yang dianggap mengancam stabilitas wilayah. Dampak serangan ini juga mulai terlihat pada perbatasan lain. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa tentara Israel kini menambah patroli di beberapa titik strategis, sementara beberapa unit ditempatkan untuk memperkuat pertahanan di Gaza dan wilayah sekitarnya. Analis menekankan bahwa reaksi Israel selanjutnya akan menentukan apakah konflik ini tetap terbatas di jalur Gaza atau akan menyebar ke wilayah lain, termasuk kemungkinan intervensi negara lain yang memiliki kepentingan strategis. Di sisi warga sipil, ketegangan meningkat. Evakuasi beberapa daerah, laporan kepanikan dan meningkatnya aktivitas militer di kawasan perbatasan membuat warga Israel dan Palestina hidup dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Organisasi kemanusiaan mengingatkan potensi krisis kemanusiaan jika konflik semakin meluas. Sementara itu, media internasional terus menyoroti keberhasilan pasukan Turki yang dianggap mampu menembus pertahanan Israel yang sebelumnya tidak tersentuh, menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan militer Israel yang selama ini dianggap superior. Dengan semua perkembangan ini, dunia kini menunggu langkah Israel berikutnya. Apakah mereka akan membalas dengan kekuatan penuh, ataukah akan memilih pendekatan diplomasi untuk mengurangi resiko eskalasi regional? Satu hal yang jelas, kehancuran markas IDF oleh Turki telah membuka babak baru dalam konflik Gaza. Dan setiap keputusan yang diambil sekarang akan berdampak tidak hanya pada Israel dan Gaza, tapi juga pada keseimbangan kekuatan di seluruh Timur Tengah.